Bab 4176, izinkan saya membantu Anda. Tentu saja, kalau tidak, untuk apa? Kata Ouyang Xing dengan mata sedikit terkondensasi. Matahari menyinari daratan Pulau Yaotian, dan angin sepoi-sepoi bertiup sepoi-sepoi, namun gagal menenangkan suasana mencekam saat ini. Bolehkah aku tidak melihatnya? Kamu membiarkan semua orang memasuki Gunung Yaoding, tapi kamu tidak masuk. Aku curiga ada konspirasi. Mata Dev tegas dan dia menatap langsung ke arah Ouyang Xing tanpa bergeming. Kamu tidak ingin memanfaatkan konferensi apoteker untuk menekan seluruh apoteker di surga dan dunia manusia. Apakah kamu ingin satu keluarga mendominasi? Ouyang Xing sedikit mengernyit ketika mendengar pertanyaan Dev, dan senyuman di wajahnya menghilang seketika. Ouyang Wufeng di sampingnya sangat marah dan berkata dengan lantang, "Rekan Dawi Dev, bukti apa yang Anda miliki bahwa ayah saya ingin menindas apoteker di seluruh surga dan dunia manusia?" Wajahnya memerah dan dia sangat bersemangat. Ayahku tidak hanya tidak ingin menekan mereka, dia juga berinisiatif untuk menyumbangkan tempat jatuhnya Dewa Pengobatan di Pulau Dewa Pengobatan, dengan harapan dapat membuat perkembangan yang lebih besar di bidangnya. Pengobatan di dunia para dewa dan manusia. Sekarang Pulau Dewa Pengobatan kita menghadapi ancaman kehancuran. Ayahku masih bersikeras mengadakan konferensi master kedokteran agar semua orang bisa pergi ke Gunung Yaoding untuk mendapatkan manfaat. Kamu sebenarnya meragukannya. Wu Feng. Ouyang Xing dengan cepat menatap tajam ke arah Ouyang Wufeng, tutup mulutmu dan berhenti bicara. Ada nada keagungan dalam suaranya, mencoba menghentikan putranya untuk terus berdebat secara impulsif. Dev tampak bingung dan bertanya, terancam kehancuran. Apa artinya ini? Mungkinkah jika Pulau Yaotian akan terbalik, kita semua akan mati di sini? Matanya penuh kebingungan dan kecurigaan, dan dia menatap ke arah Ouyang Xing dengan cermat, berharap mendapat penjelasan yang masuk akal darinya. Melihat Dev masih ragu, Ouyang Xing menghela nafas pelan dan berkata, "Karena kamu ingin tahu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu." Matanya menjadi berat dan serius. Sejujurnya, Sekte Fazantian juga telah mengarahkan pandangannya ke Pulau Yaosen, tempat jatuhnya Dewa Pengobatan. Mereka selalu ingin merebut Pulau Yaosen. Suara Ouyang Xing sedikit bergetar, seolah dia mengingat ancaman mengerikan itu. Kali ini Sekte Tianzhan Dharma telah mengumpulkan ribuan murid untuk melakukan serangan dahsyat ke Pulau Dewa Pengobatan kita. Diperkirakan mereka akan tiba dalam 3 hari, jadi saya menyuruh semua orang meninggalkan Gunung Yaoding dalam 3 hari. Tidak peduli berapa banyak rahasia yang ditemukan di Gunung Yaoding selama konferensi master kedokteran ini, rahasia itu akan tetap menjadi harta karun seluruh dunia master kedokteran. Setelah kamu pergi, aku akan menghancurkan Gunung Yaoding. Bahkan jika gunung itu hancur, aku tidak akan membiarkan Zantian Dazon menempatinya. Mata Ouyang Xing penuh tekad, seolah-olah dia sudah bersiap untuk bertarung dengan Dewa Pengobatan Pulau itu bersiap untuk bertahan hidup atau mati bersama. Sekte Penghancur Surga. Sekte Budidaya Iblis dengan keterampilan sihir yang kuat. Pada saat ini, Liu Ruyan di samping berkata dengan terkejut. Wajahnya menjadi sedikit pucat, jelas dia pernah mendengar tentang reputasi sekte ini. Ruyan, apakah kamu tahu sekte ini? Dev menoleh dan bertanya dengan penuh semangat. Liu Ruyan mengangguk dan berkata dengan gugup, Sekte Fazantian ini adalah sekte yang berspesialisasi dalam sihir, dan mereka semua adalah pembudidaya iblis. Semua murid Sekte Fazantian melakukan segala jenis kejahatan, tetapi karena keajaiban mereka adalah terlalu kuat, dan banyak orang tidak dapat melakukan apapun dengannya. Sekte Penghancur Surga ini tidak hanya berspesialisasi dalam sihir, tetapi juga mengetahui beberapa keterampilan medis, jadi mereka pasti ingin menduduki Pulau Dewa Pengobatan. Suara Liu Ruyan sedikit bergetar, mengungkapkan ketakutan di hatinya. Ouyang Xing menambahkan, mereka telah lama mendambakan sumber daya dari Pulau Dewa Pengobatan, terutama kekuatan misterius dan ramuan berharga yang terkandung di tempat Dewa Pengobatan jatuh, yang akan sangat membantu mereka dalam meningkatkan sihir dan pengobatan mereka. Keterampilan. Matanya penuh kekhawatiran, dan Pulau Dewa Pengobatan kami selalu terkenal dengan keterampilan medisnya, dan memang relatif lemah dalam hal pertahanan sihir. Bab 4177, Keegoisan. Kamu, Pulau Yaotian, semuanya adalah pembudidaya iblis. Kenapa kalian berdua adalah pembudidaya iblis, dan Sekte Penghancur Surga ini tidak membiarkanmu pergi? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu, mengerutkan kening, mencoba memperjelas hubungan rumit di antara mereka. Setelah mendengar ini, wajah Ouyang Xing tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Dia melotot dengan marah dan berkata dengan keras, kamu bilang kami adalah pembudidaya iblis. Bisakah kamu mendeteksi jejak energi iblis dari kami? Suaranya bergema di udara dengan kemarahan dan ketidakpuasan yang mendalam. Dev tertegun sejenak, lalu kesadarannya keluar dan dia dengan hati-hati memeriksa Ouyang Xing dan Ouyang Wufeng di sampingnya. Namun, yang mengejutkannya adalah tidak ada sedikit pun energi iblis pada kedua orang itu. Hal ini membuat Dev merasa sangat aneh,
dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Dev telah mendengar bahwa apoteker di Pulau Yaosen semuanya dibawa ke Pulau Yaosen karena mereka mempraktikkan keterampilan sihir dan menjadi pembudidaya iblis, meninggalkan mereka untuk mengurus diri mereka sendiri. Tapi sekarang, tidak ada jejak energi iblis di tubuh Ouyang Xing dan putranya, yang membuktikan bahwa tidak ada yang mempraktikkan keterampilan iblis sama sekali. Mengapa kamu tidak memiliki energi iblis di tubuhmu? Dev bertanya dengan heran, matanya penuh keraguan dan kebingungan. Kami sama sekali bukan penggarap setan, jadi bagaimana kami mendapatkan energi iblis? Alasan mengapa Anda mendengar bahwa apoteker di Pulau Dewa Pengobatan semuanya adalah penggarap setan hanyalah rumor dari dahulu kala. Wajah Ouyang Xing pucat pasi, dan suaranya penuh ketidakberdayaan dan kesedihan. Banyak dari kami yang didorong ke Pulau Yaosen, bukan untuk berlatih sihir. Mereka mendorong kami ke Pulau Yaosen dan membiarkan kami berjuang sendiri. Dan mengarang kebohongan dan fitnah. Baru pada saat itulah Dev menyadari bahwa rumor tentang Pulau Yaosen semuanya salah, dan itu semua hanyalah fitnah yang diturunkan dari masa lalu. Dia merasa sedikit bersalah, menyalahkan dirinya sendiri atas kesalahpahaman sebelumnya. Tuan Pulau Ouyang, mengapa Anda tidak memberitahu semua orang dengan jelas bahwa kita dapat membantu Pulau Yaosen mempertahankan musuh bersama-sama? Dan Pulau Dewa Pengobatan Anda tidak buruk dalam hal kekuatan. Mungkin tidak mudah bagi Sekte Fazantian untuk menduduki Pulau Dewa Pengobatan, kata Dev. Mendengar perkataan Dev, Ouyang Xing menghela nafas pelan dan berkata, "Hei, kamu tidak menyangka bahwa Pulau Yaosen tampaknya cukup kuat, tapi nyatanya banyak orang datang ke Pulau Yaosen untuk berlindung atau mencari nasihat medis. Saat Pulau Yaosen menghadapi bahaya, orang-orang ini akan pergi tanpa ragu-ragu. Mereka tidak akan berperang demi Pulau Yaosen. Banyak beku di surga dan dunia manusia yang egois. Hal ini juga disebabkan oleh latar belakang seluruh surga dan dunia manusia. Tidak mungkin." Matanya menunjukkan ketidakberdayaan dan kekecewaan yang mendalam. Jika Sekte Penghancur Surga benar-benar menyerang, satu-satunya yang bisa melawan adalah banyak anak dari keluarga Ouyang kita, jadi saya tidak membiarkan anak-anak keluarga Ouyang memasuki Gunung Yaoding, untuk mempersiapkan pertahanan yang baik dan menyambut serangan dari Sekte Pembunuh Surga kapan saja. Selain itu, Sekte Penghancur Surga adalah semua orang yang mengetahui sihir. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh kami sebagai apoteker. Kami tidak tahu banyak tentang sihir, jadi kami hanya bisa melawan secara pasif. Aku tidak tahu berapa lama kamu bisa menolak, jadi kamu hanya punya waktu 3 hari. Apa yang bisa kamu dapatkan tergantung pada keberuntungan semua orang. Cepat masuk ke Gunung Yaoding. Waktu sangat berharga, kata Ouyang Xing dengan tulus bahwa dia sangat tidak puas dengan keegoisan dunia para dewa dan manusia. Melihat bahwa Ouyang Xing tidak terlihat berbohong, Dev berkata, "Tuan Pulau Ouyang, saya dapat membantu Anda. Saya juga mengenal beberapa biksu yang berlatih sihir, dan saya dapat meminta bantuan mereka." Mata Dev tegas, dan dia memutuskan untuk melangkah maju membantu Pulau Yaosen bertahan dari krisis ini. Benarkah? Ketika Ouyang Xing melihat Dev berkata bahwa ada biksu ajaib yang bisa membantu, dia tiba-tiba menjadi bersemangat, seolah-olah dia melihat secercah cahaya di kegelapan. Bagus sekali. Jika kami mendapat bantuan Anda, mungkin obat kami Pulau Dewa masih ada peluang untuk bertahan hidup. Bab 4178, Peluang Datang Disertai Bahaya. Tentu saja, saya hanya tidak tahu apakah mereka bisa tiba dalam 3 hari. Saya akan membiarkan mereka datang secepat mungkin. Setelah Dev selesai berbicara, tanpa penundaan lebih lanjut, dia langsung menghubungi Gu Tianchao. Dev menggunakan slip giok transmisi suara untuk menghubungi Gu Tianchao. Gu Tianchao, Pulau Yaosen sedang menghadapi serangan dari Sekte Fazantian. Segera bawa orang-orang dari Sekte Liangyi untuk mendukung Anda. Anda dapat menggunakan susunan teleportasi dari Master Pengobatan Asosiasi. Pastikan untuk sampai ke sana secepat mungkin. Setelah Gu Tianchao menerima perintah Dev, dia segera memimpin orang-orang dari Sekte Liangyi ke Pulau Yaosen. Setelah Gu Tianchao menerima perintah Dev, dia segera memimpin orang-orang dari Sekte Liangyi ke Pulau Yaosen. Setelah Dev mengucapkan beberapa patah kata kepada Ouyang Xing, dia memimpin Liu Ruyan dan Nihang ke Gunung Yaoding. Dalam 3 hari, Dev harus memanfaatkan setiap menit dan detik dengan sebaik-baiknya. Gunung Yaoding misterius dan kuno. Gunung ini dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya dan suasana misterius. Setelah memasuki Gunung Yaoding, Dev menemukan bahwa ada banyak rumput peri di sekitar Gunung Yaoding, dan kualitasnya sangat tinggi. Rumputan peri ini berkilau dengan cahaya aneh di bawah sinar matahari, seolah menceritakan betapa berharganya dan misterinya. Wow, banyak sekali rumput peri, seru Nihang penuh semangat, matanya penuh keserakahan dan keterkejutan. Liu Ruyan juga tertarik dengan pemandangan di depannya dan tidak bisa tidak mengagumi, ini benar-benar tanah harta karun rumput peri. Ketika Nihang dan Liu Ruyan melihat rumput peri ini, mereka sangat senang sehingga mereka mulai memetiknya.
Banyak juga biksu yang bingung dengan rumput peri di depannya dan berhenti untuk memetik rumput peri. Dalam hal ini, itu akan tertunda untuk waktu yang lama. Beberapa biksu melihatnya sekilas dan menuju Gunung Yaoding tanpa henti. Mereka tahu bahwa mungkin ada lebih banyak harta dan warisan berharga yang tersembunyi di kedalaman Gunung Yaoding. Oke, berhenti memilih, kita harus cepat, kata Dev kepada Liu Ruyan dan Niheng. Dia tahu di dalam hatinya bahwa tujuan memasuki Gunung Yaoding adalah untuk warisan Dewa Pengobatan, bukan untuk rumput peri kecil ini. Oke. Meskipun Liu Ruyan dan Niheng sedikit enggan, mereka tetap mendengarkan kata-kata Dev dan berhenti memilih. Tepat setelah Niheng melihat rumput peri dan berencana memetiknya, tanah tiba-tiba bergetar. Ditemani oleh auman monster, monster ular hitam besar bergegas keluar dari tanah dan menuju Niheng dengan mulut terbuka dan berdarah. Ular monster itu memiliki tubuh yang besar, sisik hitamnya bersinar dengan cahaya dingin, dan matanya dipenuhi dengan keganasan dan kekejaman. Dev, dengan penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat, tiba-tiba meraih Niheng dan Liu Ruyan, dan menggunakan langkah pengendalian tembakan untuk menghindari serangan ular iblis. Namun, masih ada beberapa biksu yang dengan senang hati memetik rumput peri. Kemunculan ular iblis yang tiba-tiba membuat mereka lengah. Seorang biksu dengan cepat ditelan oleh ular iblis itu. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia menghilang ke dalam mulut ular iblis itu. Monster, bagaimana bisa ada monster di sini? Ada juga biksu yang tergesa-gesa yang begitu ketakutan hingga mereka terus mundur. Ketika kami memasuki Gunung Yaoding, Guru Tao Ouyang memperingatkan apoteker dengan kekuatan rendah untuk tidak memasuki Gunung Yaoding. Itu akan berbahaya, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Seorang biksu berpengalaman berkata, wajahnya penuh ketidakberdayaan dan penyesalan. Sepertinya ada banyak monster di Gunung Yaoding. Mereka benar-benar berbahaya tanpa kekuatan. Semua biksu yang tersisa memiliki rasa malu di wajah mereka. Kebanyakan dari mereka yang tertarik dengan rumput peri dan berhenti adalah apoteker tingkat rendah. Awalnya, mereka tidak mempercayai kata-kata Ouyang Xing sama sekali, tetapi sekarang kemunculan tiba-tiba ular iblis itu langsung membuat takut orang-orang ini, dan beberapa bahkan mundur. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita akan mati di sini? Seorang biksu yang pemalu berkata dengan gemetar. Bab 4179, Penculikan Moral. Jangan panik semuanya, ayo kita hadapi monster ular ini bersama-sama. Dev berteriak keras, mencoba menenangkan emosi semua orang. Namun, ular iblis itu tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas dan melancarkan serangan lagi. Ekornya menyapu, menimbulkan hembusan angin. Dev menghindar dan menghindari serangan ular iblis itu. Pada saat yang sama, dia mengembunkan bola api di tangannya dan melemparkannya ke arah ular iblis itu. Ular iblis itu terkena api dan mengeluarkan raungan kesakitan, namun ia tidak bergeming, melainkan menyerang semua orang dengan lebih gila. Akhirnya, Dev melihat peluang yang tepat dan menusuk ular iblis itu di bagian vital dengan pedang. Ular iblis itu jatuh ke tanah dan menghilang menjadi bola asap hitam. Akhirnya terpecahkan. Semua orang menghela nafas lega. Namun kali ini, semua orang juga tahu bahwa harta karun di Gunung Yaoding tidak begitu mudah didapat, dan mereka bisa kehilangan nyawa. Gunung kuali obat ini penuh dengan bahaya. Jika kamu merasa tidak cukup kuat, kamu harus mundur agar tidak mempertaruhkan nyawamu. Dev dengan baik hati membujuk beberapa apoteker. Setelah perjuangan psikologis ini, beberapa apoteker mulai mundur. Setelah berterima kasih kepada Dev, mereka berbalik dan keluar dari Medicine Cauldron Mountain. Dev membawa Liu Ruyan dan Niheng dan melanjutkan menuju kedalaman Gunung Yaoding. Pada saat ini, seorang pria dan wanita di antara para biksu tadi berlari menuju Dev dengan cepat. Rekan Daoi Dev, tunggu sebentar. Seorang kultivator laki-laki berteriak ke arah Dev. Dev menoleh untuk melihat pria dan wanita itu, dan bertanya dengan bingung, apakah kamu baik-baik saja? Rekan Daoi Dev, kami juga apoteker di wilayah tengah dan anggota asosiasi apoteker. Saya melihat Anda memiliki hubungan yang baik dengan Presiden Chen kami. Saya ingin tahu apakah kami bisa pergi bersama Anda. Kultivator laki-laki bertanya pada Dev. Ikutlah denganku. Dev sedikit mengernyit. Melihat ini, kultivator wanita buru-buru berkata, kami mengikuti rekan Daoi Dev, dan kami pasti tidak membagi masalah dengan rekan Daoi Dev. Semua yang kami dapatkan di Gunung Yaoding adalah milik rekan Daoi Dev. Kami hanya berharap dengan mengikuti rekan Tao Chen, kami dapat memperoleh beberapa petunjuk dari Anda, yang akan sangat bermanfaat. Ya, rekan Daoi Dev masih muda dan menjanjikan. Dia bahkan menyembuhkan penyakit aneh Pangeran Xiao. Kami hanya ingin mempelajari beberapa keterampilan medis yang berguna dari rekan Daoi Dev. Kultivator pria juga berkata dengan cepat. Dev tidak berkata apa-apa, alisnya masih terkatup rapat. Dev tahu bahwa semakin banyak orang yang dia bawa, semakin besar tekanan yang akan dia hadapi.
Bagaimanapun, kedua apoteker ini tidak kuat dan mereka harus melindungi diri mereka sendiri. Jika rekan Daoi Dev dalam masalah, kami tidak akan mengganggumu. Ketika kultivator laki-laki melihat ini, dia berkata sedikit kecewa. Presiden Chen juga memberitahu kami bahwa dia ingin kami belajar lebih banyak dari rekan Daoi Dev. Bagaimanapun, kami semua adalah anggota Asosiasi Apoteker Wilayah Pusat. Ketika kekuatan kami meningkat, itu berarti kekuatan Asosiasi Apoteker meningkat. Kultivator perempuan berbicara. Dev tidak bisa berkata-kata, perasaannya sedikit diculik secara moral. Dev memang berjanji akan bergabung dengan Asosiasi Apoteker Zhongyu, belum lagi Liu Ruyan dan Niheng juga bergabung dengan Asosiasi Apoteker Zhongyu, jadi Chen Wenliang setuju tanpa ragu. Sekarang kedua orang ini tiba-tiba muncul, Dev tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Setelah merenung sejenak, Dev berkata, baiklah, kalian berdua ikuti saya, tapi kalian juga tahu bahaya Gunungnya Oding. Jika ada kecelakaan, saya tidak akan bertanggung jawab. Tidak masalah, keduanya mengangguk gembira. Dev dengan enggan membawa mereka berdua ke jalan. Liu Ruyan dan Niheng tidak keberatan. Bagaimanapun, mereka berdua adalah anggota Asosiasi Apoteker Zhongyu. Sepanjang jalan, Liu Ruyan dan Niheng mengobrol dengan dua apoteker. Dari percakapan tersebut, mereka mengetahui bahwa kedua apoteker tersebut bernama Nilei dan Nihong, dan mereka adalah dua bersaudara. Semuanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Mampu berlatih di antara apoteker hingga alam kesengsaraan tingkat ketujuh dianggap sangat kuat. Bersambung.